Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Fatmawati dengan NIM 221101013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang deep learning dan juga CNN atau Conclusion Neural Network. Pengenalan deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning adalah jaringan machine learning yang menggunakan jaringan neural buatan untuk belajar dari data. Jaringan neural buatan terinspirasi oleh otak manusia dan dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah, termasuk pengenalan citra, natural language processing, dan pengenalan ucapan. Algoritma deep learning. Algoritma deep learning biasanya dilatih pada dataset besar yang berisi data berlabel. Algoritma akan mempelajari cara mengaitkan fitur dalam data dengan label yang benar. Misalnya, dalam tugas pengenalan citra, algoritma mungkin belajar mengaitkan fitur tertentu dalam gambar seperti bentuk objek atau warna objek dengan label yang benar, seperti kucing atau kelinci. Bagaimana cara kerja deep learning? Deep learning bekerja menggunakan jaringan neural buatan untuk belajar dari data. Jaringan neural terdiri dari lapisan nodes yang saling berhubungan, dan setiap nodes bertanggung jawab untuk mempelajari fitur data tertentu. Berdasarkan gambar dalam jaringan pengenalan citra, lapisan pertama nodes memungkinkan belajar mengidentifikasi tepi, lapisan kedua memungkinkan belajar mengidentifikasi bentuk, dan lapisan ketiga memungkinkan belajar mengidentifikasi objek. Saat jaringan belajar, bobot pada koneksi antara nodes disesuaikan sehingga jaringan dapat mengklasifikasikan data dengan lebih baik. Proses ini disebut pelatihan dan dapat dilakukan menggunakan berbagai teknik seperti supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Setelah dilatih, jaringan neural dapat digunakan untuk membuat prediksi dengan data baru yang diterima. Aplikasi deep learning. Deep learning dapat digunakan di berbagai aplikasi, termasuk yang pertama pengenalan citra, untuk mengidentifikasi objek dan fitur dalam gambar seperti orang, hewan, tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada natural language processing untuk membantu memahami makna teks seperti dalam chatbot, layanan pelanggan, dan filter spam. Yang ketiga, keuangan untuk membantu menganalisis data keuangan dan membuat prediksi tentang tren pasar. Yang keempat, ada teks ke gambar, mengkonversi teks ke gambar seperti di aplikasi Google Translate. Jenis-jenis deep learning. Beberapa jenis yang paling umum meliputi jaringan neural konvolusional CNN, Convolution Neural Network, digunakan untuk pemrosesan dan pengenalan citra. Fitur ini sangat berguna dalam mengidentifikasi objek dalam gambar, bahkan saat objek tersebut terhalang atau terdistorsi sebagian. Yang kedua, Deep Reinforcement Learning. Deep Reinforcement Learning digunakan untuk robotik dan permainan game. Ini adalah jenis machine learning yang memungkinkan agen mempelajari cara berperilaku di lingkungan dengan berinteraksi dan menerima reward atau hukuman. Yang ketiga, ada jaringan saraf berulang RNN. RNN digunakan untuk natural language processing dan pengenalan ucapan. Alat ini sangat berguna dalam memahami konteks kalimat atau frasa, serta dapat digunakan untuk membuat teks atau menerjemahkan bahasa. Apa manfaat menggunakan model deep learning? Ada sejumlah manfaat dari menggunakan model deep learning, antara lain dapat mempelajari hubungan yang kompleks antara fitur dalam data. Hal ini membuat lebih andal daripada metode machine learning tradisional. Pelatihan set data besar. Pelatihan ini membuat model menjadi sangat scalable dan dapat belajar dari beragam pengalaman sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat.
Pembelajaran berbasis data. Model deep learning dapat belajar menggunakan basis data sehingga tidak memerlukan banyak campur tangan manusia untuk melatihnya. Hasilnya, pembelajaran ini dapat meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Model ini belajar dari data yang terus-menerus dibuat, seperti data dari sensor atau media sosial. Tantangan menggunakan deep learning. Yang pertama, persyaratan data. Model deep learning memerlukan data dalam jumlah besar untuk dipelajari, sehingga sulit untuk menerapkan deep learning ke masalah yang tidak memiliki banyak data. Kedua, overfitting. Model deep learning mungkin rentan terhadap overfitting. Hal ini berarti model tersebut dapat mempelajari the raw dalam data daripada hubungan yang mendasarinya. Ketiga, bias. Model ini berpotensi bias, bergantung pada data yang menjadi dasarnya. Hal ini dapat menyebabkan prediksi yang tidak adil atau tidak akurat. Penting untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi bias dalam mode deep learning. Memahami algoritma Convolution Neural Network atau CNN. Convolution Neural Network telah merevolusi bidang deep learning, terutama dalam tugas-tugas yang melibatkan pemrosesan data visual. Presentasi ini akan memberikan gambaran mendalam tentang CNN, mulai dari dasar arsitektur hingga aplikasi praktis dan tren masa depan. CNN adalah jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data grid seperti gambar dan video dengan kemampuan untuk secara otomatis dan adaptif mempelajari hierarki fitur dari data. CNN telah menjadi tulang punggung banyak sistem pengenalan gambar dan pemrosesan video modern. Arsitektur dasar Convolution Neural Network. Convolutional layer. Lapisan ini menggunakan filter untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari input. Filter bergerak di atas input, melakukan operasi konvolusi untuk menghasilkan fitur map yang menangkap pola-pola seperti tepi, tekstur, dan bentuk. Polling layer. Polling layer mengurangi dimensi representasi, membantu mengurangi kompleksitas komputasi dan meningkatkan invariansi terhadap translasi kecil. Max polling dan average polling adalah teknik umum yang digunakan dalam lapisan ini. Activation function. Fungsi aktivasi seperti ReLU memperkenalkan nonlinearitas, memungkinkan CNN untuk mempelajari fungsi-fungsi kompleks. ReLU sangat populer karena kesederhanaan dan efisiensinya dalam melatih jaringan yang dalam. Fully connected layer. Lapisan terhubung penuh digunakan untuk klasifikasi akhir. Feature map yang diekstraksi, diratakan, dan dimasukkan ke dalam lapisan ini untuk menghasilkan prediksi akhir berdasarkan fitur-fitur yang dipelajari. Convolution layer. Jantung ekstraksi fitur. Cara kerja. Fitur kernel bergerak di atas input gambar, melakukan operasi konvolusi untuk menghasilkan feature map yang menyoroti fitur-fitur spesifik. Multiple feature. Multiple feature filter digunakan untuk menghasilkan multiple feature maps, memungkinkan ekstraksi berbagai jenis fitur dari input. Ukuran filter umum. Ukuran filter yang umum digunakan termasuk 3x3, 5x5, dan 7x7. Pemilihan ukuran filter tergantung pada ukuran fitur yang ingin diekstraksi. Straight dan padding. Straight dan padding digunakan untuk mengontrol ukuran output. Straight menentukan langkah filter, sementara padding menambahkan lapisan pixel di sekitar input untuk menjaga ukuran output. Polling layer. Mereduksi dimensi untuk efisiensi. Reduksi dimensi spasial. Polling layer mengurangi dimensi spasial feature maps, mengurangi jumlah parameter dan komputasi. Invariansi translasi. Meningkatkan invariansi terhadap translasi kecil, membuat CNN lebih robust terhadap perubahan posisi objek. Jenis polling.
Max polling mengambil nilai maksimum, sementara average polling mengambil nilai rata-rata dari suatu wilayah. Ukuran polling. Ukuran polling yang umum adalah 2x2 yang mengurangi ukuran feature map menjadi 1/4 dari ukuran aslinya. Fungsi aktivasi memperkenalkan non-linearitas. RLU atau Reactivate Linear Unit sederhana dan efisien dengan fungsi fx sama dengan max 0,x. RLU membantu mengurangi masalah vanishing, gradient, dan mempercepat proses training. Sigmoid menghasilkan output antara 0 dan 1. Sering digunakan dalam lapisan output untuk masalah klasifikasi biner, namun sigmoid rentan terhadap masalah vanishing gradient. Tans hyperbolic tangent menghasilkan output antara -1 dan 1, memberikan kinerja yang lebih baik daripada sigmoid dalam beberapa kasus. Tans hyperbolic tangent juga rentan terhadap masalah vanishing gradient. Arsitektur CNN terkenal. Evolusi jaringan saraf. Yang pertama ada LINET 5, arsitektur awal untuk pengenalan karakter tulisan tangan, meletakkan dasar bagi CNN modern. Yang kedua AlexNet, memenangkan ImageNet 2012 menggunakan RLU dan GPU untuk melatih jaringan yang lebih dalam. FGGNet, arsitektur dalam dan serangan, menunjukkan pentingnya kedalaman dalam CNN. Keempat, Google Linet atau InCaption, memungkinkan modul InCaption untuk efisiensi, memungkinkan jaringan untuk mempelajari fitur pada skala yang berbeda. Yang kelima adalah ResNet, menggunakan residual connection untuk mengatasi masalah vanishing gradients, memungkinkan pelatihan jaringan yang sangat dalam. Training CNN, mempelajari dari data. Forward pass, input melalui jaringan untuk menghasilkan rediksi. Loss function, menghasilkan perbedaan antara rediksi dan growth rate. Optimisasi, memperbarui parameter jaringan menggunakan gradient, misalnya dengan SGD dan Adam. Lag propagation, menghitung gradient loss function terhadap parameter jaringan. Proses training CNN melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, input diteruskan melalui jaringan untuk menghasilkan prediksi. Kemudian, loss function menghitung perbedaan antara prediksi dan growth rate. Selanjutnya, lag propagation menghitung gradient loss function terhadap parameter jaringan. Terakhir adalah optimisasi memperbarui parameter jaringan menggunakan gradient, memungkinkan jaringan untuk mempelajari data dari data. Regulasi dan overfitting, menghindari jebakan. L1 dan L2 regularization, menambahkan penalti ke parameter besar, mencegah jaringan dari terlalu bergantung pada fitur-fitur tertentu. Dropout secara acak menotifikasikan neuron selama training, memaksa jaringan untuk belajar fitur-fitur yang lebih robust. Data argumentation, meningkatkan jumlah data training dengan memodifikasi data yang ada seperti rotasi dan cropping. Overfitting terjadi ketika convolution neural network terlalu baik dalam training data tetapi buruk dalam data baru. Teknik regulasi seperti L1 dan L2 regularization, dropout, dan data augmentation digunakan untuk mengatasi masalah ini. Early stopping juga merupakan teknik penting untuk menghentikan training ketika kinerja pada validation set mulai menurun. Aplikasi CNN dalam industri. Aplikasi CNN dalam industri transformasi berbagai sektor. 85% dalam sektor kesehatan. CNN digunakan untuk diagnosis medis dari gambar, seperti deteksi kanker dengan akurasi tinggi. 90% pada bidang otomotif. Sistem bantuan pengemudi menggunakan CNN untuk deteksi pejalan kaki dan objek lain di jalan.
75% bidang retail. Convolution Neural Network digunakan untuk pengenalan produk dan analisis perilaku pelanggan di toko. 92% pada bidang pertanian, deteksi penyakit tanaman, dan pemantauan pertumbuhan menggunakan Convolution Neural Network untuk meningkatkan hasil panen. Kesimpulan dan tren masa depan Convolution Neural Network. Arsitektur efisien. MobileNet, EfficientNet fokus pada arsitektur yang lebih efisien untuk perangkat mobile. Teknik training lebih baik. Self-supervised learning memungkinkan convolution neural network untuk belajar dari data tanpa label. Aplikasi baru. Aplikasi baru dalam bidang seperti NLP dan robotika terus berkembang. Convolution neural network telah menjadi alat yang sangat kuat dalam deep learning dengan aplikasi yang luas di berbagai industri. Tren masa depan termasuk arsitektur yang lebih efisien, teknik training yang lebih baik, dan aplikasi baru dalam bidang yang berbeda. Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan convolution neural network, kita dapat membuka potensi yang lebih besar dalam memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan kehidupan kita. Terima kasih. Sekian presentasi saya tentang convolution neural network dan deep learning. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.